Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan berusaha memaparkan materi yang sudah kami diskusikan, yakni tentang korupsi yang ada pada tubuh parlemen di Indonesia. Semoga pemaparan materi ini dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih Mas Kevin. Korupsi di tubuh parlemen. Korupsi di parlemen merupakan korupsi politik yang bersifat berbahaya, lebih dahsyat dari korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan politik. Hal ini juga merupakan bentuk pengkhianatan amanah dari rakyat, khususnya konsisten pendukungnya, dan pada saat bersamaan akan menurunkan kredibilitas personal dan institusional. Korupsi politik di parlemen juga merugikan perjalanan politik bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi? Kita harus merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Menurut Setu Senalatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut. 1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. 2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela, dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. 3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 4. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. 5. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik kebenaran hukum. Selanjutnya 6. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. 7. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan politik atau umum masyarakat. Dan terakhir, 8. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Macam korupsi. Dalam konteks kriminologi atau ilmu kejahatan, ada 8 macam korupsi, yaitu 1. Political bribery adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif dengan badan pembentuk undang-undang. Secara politis, badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum. Sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Pada pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. 2. Political kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerja borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang untuk pihak-pihak yang bersangkutan. 3. Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. 4. Corrupt campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. 5. Discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. 6. Illegal corruption ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparatur penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara maupun hakim. Nah, selanjutnya ideological corruption. Ia berpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Terakhir, 8. Mercenary corruption, yaitu penyalahgunaan kekuasaan semata untuk kepentingan pribadi tentunya. Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut didiskualifikasikan sebagai perbuatan pidana.
Kemudian ada pun faktor-faktor yang melatar belakangi korupsi di parlemen antara lain. Yang pertama, liberalisasi biaya politik. Liberalisasi biaya politik diakibatkan karena tidak ada pembatasan biaya politik seperti untuk mendaftar sebagai calon wakil rakyat. Kondisi seperti ini yang pada akhirnya mendorong seseorang ketika ia sudah terpilih menjadi anggota parlemen, ia melakukan tindakan korupsi. Tindakan tersebut dilakukan bukan hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, namun terselip sikap balas jasa serta ingin mengembalikan modal pada masa kampanye. Yang kedua, masih rendahnya transparansi anggaran partai politik dan sistem rekrutmen anggota yang masih menjadi PR besar. Transparansi penggunaan anggaran dana partai politik seharusnya secara transparan diketahui oleh publik agar publik dapat tahu kemana dana yang digunakan oleh partai politik mengalir dan sebaliknya. Yang ketiga, regulasi yang ada tidak menjamin bahwa korupsi di tubuh parlemen tidak terjadi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Partai Politik sudah mewajibkan partai politik untuk mengelola keuangannya secara transparan. Namun, belum ada sanksi yang diatur dalam regulasi. Yang keempat, ada faktor politik. Penyebab korupsi jika dilihat dari faktor politik yaitu dapat terjadi karena adanya instabilitas politik serta adanya kepentingan politis para pengusaha. Yang kelima, adanya monopoli kekuasaan ditambah dengan kewenangannya begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban. Dengan adanya kekuasaan yang diemban tentunya besar peluang untuk mengambil celah mempraktikkan korupsi. Yang keenam, adanya hubungan transaksional ilegal. Hubungan ini adalah hubungan yang berlangsung secara rahasia, tidak transparan, dan bersifat kolutif antara pemegang amanah rakyat dengan pengusaha yang asosial atau pihak lain yang akan menimbulkan ketidakadilan ekonomi maupun politik. Kemudian yang terakhir adalah solusi ataupun upaya pemberantasan korupsi di parlemen. Apabila korupsi tersebut terjadi di tubuh parlemen, maka yang diperlukan adalah optimalisasi ketiga fungsi parlemen, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan kontrol anggaran yang sangat vital bagi parlemen dalam melawan korupsi. Selain itu, salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Di Indonesia sendiri sudah ada lembaga independen yang khusus menangani masalah korupsi, yaitu KPK. Kemudian, mewajibkan para pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, baik sebelum maupun sesudah menjabat. Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan, karena selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali tidak punya gigi ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Kemudian diperlukan reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik untuk mencegah tindak korupsi. Yang terakhir, salah satu hal yang cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya kontrol sosial politik dari anggota parlemen maupun pengawasan dari masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.